Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi rumus-rumus trigonometri. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan nantinya siswa dapat menentukan rumus sudut tengahan untuk sinus, kosinus, dan tangen. Yang kedua, menghitung nilai trigonometri tertentu menggunakan rumus sudut tengahan untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, setelah kita sudah belajar rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut dan juga sudah belajar rumus sudut rangkap, sehingga rumus yang sudah kita dapatkan adalah 11 rumus ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu membahas rumus sudut tengahan. Nah, ini rumus selanjutnya yang akan kita pelajari. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi sebelum itu ini adalah rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari. Jadi ada 11 rumus. Nah, jangan dilupakan yang rumus-rumus ini. Nah, diingat kembali rumus pertama sampai rumus ke-11. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar rumus ke-12 sampai rumus ke-16. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, rumus sudut tengahan untuk sinus, yaitu sin setengah alfa. Nah, dari rumus cos 2 alfa, kita punya bahwa ini cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, rumus keberapa ini? Nah, rumus ke-10. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, bagaimana kalau kita ubah menjadi sin setengah alfa? Bagaimana caranya, Bu? Nah, kalau ini cos 2 alfa, ini alfa. Artinya, bisa kita tulis kembali, kalau ruas kiri itu alfa, cos alfa, maka ini adalah setengah alfa. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi ketika ruas kirinya alfa, maka ini menjadi setengah alfa. Artinya cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, tujuan kita mencari sin setengah alfa. Nah, kalau kedua ruas dijumlahkan dengan 2 ditambah 2 sin kuadrat setengah alfa, maka akan menjadi 2 sin kuadrat setengah alfa dan dikurangi cos alfa ya, sehingga bisa seperti ini. 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa. Nah, tujuan kita mencari sin setengah alfa, ada 2 di sini. Bagaimana menghilangkan 2? Nah, kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga menjadi sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Kedua ruas dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya tujuannya mau mencari sin setengah alfa. Masih ada kuadrat, berarti diapakan? Nah, diakarkan. Sehingga sin setengah alfa bisa jadi plus atau min. Jadi plus min akar 1 min cos alfa per 2. Karena tujuan kita mencari sin setengah alfa. Nah, Bu, kok ada plus ada min? Kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan min? Nah, rumus yang ke-13 berbunyi sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Nah, kapan ketika kita menggunakan plus? Ingat bahwa nilai sin setengah alfa, kalau dia ada di kuadran berapa dia bernilai plus? Nah, kuadran 1 dan 2. Sedangkan bernilai min ketika kapan? Kuadran 3 atau 4. Nah, sehingga ini berlaku kapan kita memilih plus, ketika sudut, ingat setengah alfa. Jadi di sini setengah alfa di kuadran 1 atau 2. Min ketika sudutnya di kuadran 3 atau 4. Nah, seperti itu. Jadi ingat,
Di sini rumus sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Ini juga berlaku ketika kalian ingin, kalau begitu bisa Bu, sin alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos 2 alfa per 2. Bisa. Jadi ini rumus tengahan. Kalau ini alfa, berarti di sini 2 alfa. Kalau begitu bisa Bu, sin 2 alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos 4 alfa per 2. Nah, tapi ingat syaratnya. Kalau kita menggunakan ini berarti kapan plus? Ketika alfanya di kuadran 1 atau 2. Kapan menggunakan min? Ketika alfanya di kuadran 3 atau 4. Sedangkan ketika menggunakan rumus ini, kapan ketika plus? Ya ketika 2 alfa ini dia ada di kuadran 1 atau 2 dan 2 alfa di kuadran 3 atau 4 ketika di kuadran 3 atau 4 dia menggunakan min itu. Jadi tergantung sudutnya di sini ya. Ingat-ingat itu. Oke, untuk agar tahu lebih jelas penerapannya bagaimana, perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan nilai sin 15. Bu, kita sudah pernah mencari sin 15. Ya, sin 15 masih ingat? Nah, kalau kita menggunakan rumus selisih sinus, 2 sudut ya, selisih 2 sudut untuk sinus, maka kita akan mendapatkan sin 15 itu adalah berapa? Masih ingatkah? Oke, 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Nah, kita dapat ini ya, ketika kita menggunakan rumus selisih 2 sudut ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan rumus tengahan. Ingat bahwa tadi rumusnya adalah sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Nah, sehingga kita cari ini alternatif pertama. Alternatif pertama. Sekarang kita alternatif kedua menggunakan rumus sudut tengahan ya. Nah, artinya sin diketahui sin setengah alfa sama dengan plus minus rumusnya 1 min cos alfa per 2. Nah, sehingga ketika ingin mencari sin 15, ingat bahwa 15 itu di kuadran berapa? Nah, karena 15 di kuadran 1, sehingga kita pilih plus ya. Nah, sehingga sin 15 sama dengan plus akar 1 min. Cos alfanya adalah, kalau ini sin 15 setengah alfa, berarti cos alfa. Cos 2 kali 15 berapa? 30 per 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan. 1 min. Cos 30 berapa? Oke, setengah akar 3 per 2. Sederhanakan. Setengah min 1/4 akar 3. Nah, seperti ini. Kalau ingin dikeluarkan, 1/4-nya kita samakan penyebutnya dulu. Saya taruh sini ya. Nah, berarti sin 15 sama dengan akar, kita samakan penyebutnya menjadi 4, berarti 2 min akar 3. Nah, akar 4-nya keluar, setengah akar 2 min akar 3. Nah, seperti ini. Ada kalanya pilihan gandanya ini. Nah, Bu, kok berbeda? Setengah akar 2 min akar 3, yang ini 1/4 akar 6 min akar 2. Yang mana yang hasilnya? Nah,
coba kita ubah dulu ini bisa disederhanakan, bisa diubah menjadi ini. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Rumus sudut tengahan, sin 15 kita mendapatkan tadi adalah setengah akar 2 dikurangi akar 3, seperti ini. Tetapi ketika kita menggunakan rumus selisih dua sudut, kita mendapatkan sin 15 adalah berapa? 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Nah, kita akan cari tahu apakah sama kedua ini. Nah, sebelum kita cari ini, kita cari dulu rumusnya. Coba perhatikan ketika saya mempunyai akar A dikurangi akar B, saya kuadratkan, maka akan menjadi akar A dikurangi akar B. Saya bisa tulis kembali seperti ini ya. Nah, karena kuadrat ini dikali ini. Nah, kita kalikan satu per satu. Ketika akar A dikali akar A, dia menghasilkan A. Akar A dikali min akar B, min akar AB. Akar B dikali akar A, min akar B dikali akar A, itu min akar BA. Min akar B dikali min akar B itu plus B. Nah, bisa saya tulis kembali A plus B, min akar AB, ini min akar BA ini komutatif ya, bisa dibolak-balik min AB. Min akar AB, min akar AB, berarti apa? Min 2 akar AB. Nah, tujuan kita mencari bentuk seperti ini. Nah, ketika ini saya akarkan kembali, di kuadratnya hilang, maka menjadi akar A dikurangi akar B. Nah, artinya ini diakarkan, berarti bisa plus minus akar A plus B min 2 akar AB. Nah, ini akar A min akar B dikuadratkan. Jadi untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan. Kapan kita menggunakan plus? Ketika ini hasilnya juga plus. Kapan? Ketika A-nya lebih dari B. Kapan negatif? Kalau dia ini juga min. Maka ketika A kurang dari B. Maka ketika A lebih dari B, maka akar A dikurangi akar B sama dengan akar A plus B min 2 akar AB. Nah, ketika A kurang dari B, maka akar A dikurangi akar B sama dengan min akar A plus B min 2 akar AB. Nah, seperti ini. Kita gunakan rumus ini untuk mengubah bentuk ini. Nah, kita gunakan di sini akar setengah, saya tulis di sini ya, setengah akar 2 min akar 3. Nah, ini hampir mirip bentuknya, tapi di sini ada 2. Maka kita harus munculkan 2 di sini, maka harus saya kalikan 2 per 2. Ya, ini saya kalikan 2 per 2. Maka akan menjadi setengah. Ini saya keluarkan 2-nya, berarti 1/4 akar 2. Diakarkan 2 kali 2, 4, min 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk akar A ditambah B min 2 akar AB. Selanjutnya A sama B-nya berapa? Nah, bisa saya tulis akar 4 itu bisa saya tulis 3 ditambah 1 min 2 akar 3 bisa ditulis 3 dikali 1. Nah, saya pilih yang A lebih besar agar dia positif, karena ini juga positif ya, sehingga A-nya lebih dari B ya. Nah, sehingga kita tulis seperti ini, maka ini menjadi bagaimana? Di sini kalau ada akar A plus B min 2 akar AB, berarti A-nya berapa? Nah, A-nya ini sebagai A-nya 3, B-nya 1. Berarti akar 3 tambah 1 dikurangi 2 akar
3 dikali 1. Nah, berarti bentuk ini bisa saya tulis akar 3 dikurangi akar 1. Kenapa tidak akar 1 dikurangi akar 3? Karena ini harusnya min kalau dia A kurang dari B. Padahal yang kita punya positif ya. Nah, selanjutnya kita kalikan akar 2 kembali biar ini penyebutnya enggak akar sehingga menghasilkan 2 akar 2 dikali akar 2 berarti 1/4 ya. Akar 3 dikali akar 2 akar 6 akar 3 min akar 1 dikali akar 2 min akar 2. Nah, ketemu sama ya. 1/4 akar 6 min akar 2. Sehingga baik ini atau ini keduanya sama-sama benar. Tergantung kalau soal pilihan ganda berarti ketika pilihannya seperti ini maka harus menggunakan rumus selisih 2 sudut. Tetapi kalau pilihannya seperti ini lebih mudah menggunakan rumus tengahan. Paham? Oke. Nah, selanjutnya rumus sudut tengahan untuk cos tengah alfa. Nah, ingat kembali rumus cos 2 alfa. Yang ada hubungannya dengan cos rumus keberapa? Oke, rumus ke-9 yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, idenya sama dengan tadi. Kalau di sini 2 alfa, maka di sini alfa. Sehingga ketika di sini alfa, maka ini adalah setengah alfa. Oke? Nah, sehingga bisa saya tulis kembali menjadi cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Nah, ingin mencari cos setengah alfa, maka saya harus menghilangkan min 1. Saya jumlahkan, saya tambahkan kedua ruas dengan 1. Dan saya tukar menjadi 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Nah, di sini kita masih ada 2, maka harus dibagi, kedua ruas dibagi 2. Sehingga cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa per 2. Nah, selanjutnya hilangkan kuadratnya, berarti diapakan? Di akar, sehingga menjadi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Nah, kita temukan rumus ke-13 bahwa cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Kapan plus? Ketika setengah alfanya di kuadran 1 atau 4, jadi positif ketika cosnya ada di kuadran 1 atau 4 ya. Nah, kapan min? Ketika setengah alfanya dia ada di kuadran 2 atau 3. Nah, perhatikan syaratnya. Jadi, kalian harus memilih kapan menggunakan plus, kapan menggunakan min. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana penerapannya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sin 4x sama dengan min 3/5 dengan 4x lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Tentukan nilai dari cos 2x. Nah, masih ingat tadi rumusnya apa? Bahwa cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Oke, sekarang saya tulis diketahuinya dulu. Diketahui sin 4x sama dengan min 3/5 dengan 270 kurang dari 4x kurang dari 360 atau 4x lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat ya. Ditanyakan nilai cos 2x. Nah, maka ini alternatif penyelesaiannya ya. Nah, di sini yang diminta cos 2x. Ketika kita mempunyai cos setengah alfa, maka plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Sehingga ketika cos 2 alfa, maka sama dengan plus minus akar 1 plus cos 4 alfa per 2. Ya. Nah, di sini sin 4x sama dengan min 3/5 karena 270 kurang dari 4x kurang dari 360 derajat, maka
cos 4x nilainya positif atau negatif? Nah, di kuadran berapa ini? 4, maka dia positif. Nah, kalau saya buat ininya, kalau di sini 4x, sin itu depan per miring, berarti ini 3, ini 5, berarti sampingnya 4. Karena di sini kuadran 4, 4x-nya, maka nilai cos 4x adalah positif, yaitu positif 4/5. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari cos 2x sama dengan, nah kita harus menentukan 2x itu ada di kuadran berapa. Nah, karena 4x lebih dari 270 kurang dari 360, kalau saya bagi 2, maka 135 kurang dari 2x kurang dari 180. Nah, artinya 2x itu di kuadran 2. Maka cos 2x harus bernilai min. Min akar 1 plus cos 4x per 2. Saya tulis di sini, sehingga menjadi cos 2x sama dengan min akar 1 plus cos 4x sudah ketemu ya, 4/5 per 2. Samakan penyebutnya menjadi setengah plus 4/10. Berarti min akar 10, 5 plus 4 atau min akar 9/10 atau min 9/10 akar 10 ketika dirasionalkan. Nah, kita ketemu jawabannya min 9/10 akar 10. Nah, cos 2x dia di kuadran 2, dia bernilai min, cocok dengan syaratnya ya. Oke, selanjutnya rumus yang ketiga adalah rumus sudut tengahan tangan setengah alfa. Nah, dari rumus tadi, sin setengah alfa dan cos setengah alfa, tadi kan sin setengah alfa plus minus akar 1 min cos alfa per 2 ya. Nah, selanjutnya cos setengah alfa itu adalah plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Berbeda min saja, kalau sin itu min, kalau cos itu plus. Nah, sekarang tangan itu ingat bahwa tangan adalah sin per cos. Nah, tangan bisa saya tulis sin setengah alfa per cos setengah alfa. Maka menjadi plus minus akar 1 min cos alfa per 2 per akar 1 plus cos alfa per 2. Kalau 2-nya saya bagi menjadi akar plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, kita temukan rumus yang ke-14. Tangan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, ini rumus ke-14. Kapan memilih min, kapan memilih plus, kapan memilih min? Nah, plus ketika sudut setengah alfa di kuadran 1 atau 3, sesuai tangannya ya. Kalau dia kuadran 1 dan 3 kan dia bernilai positif. Nah, min ketika sudut setengah alfanya dia di kuadran 2 atau 4. Begitu juga kalau ini alfa, di sini berarti 2 alfa ya. Nah, sama dengan tadi sin dan cos. Nah, tadi kan dalam bentuk akar ya. Pertanyaannya bagaimana ketika kita kalikan sekawan. Jadi ini penyebutnya dikali sekawannya. Nah, tangan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per akar 1 plus cos alfa. Ini sifat akar ya, berarti bisa akar per akar. Nah, saya kalikan dengan sekawan dari penyebut. Kalau penyebutnya plus, berarti sekawannya ini min. Kita mengalikan dengan 1 sehingga tidak mengubah nilainya ya. Nah, akar 1 min cos alfa dikali akar 1 min cos alfa menjadi akar 1 min cos alfa kuadrat. Per akar 1 plus cos alfa dikali akar 1 min cos alfa menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Nah, bisa saya tulis seperti ini. 1 min cos kuadrat alfa ini menggunakan apa?
bisa jadi seperti ini. Nah, identitas trigonometri. Nah, sehingga diakarkan dia menjadi sin ya. Ini ini kuadratnya saya keluarkan. Nah, setelah itu kita akarkan. Kita kuadratkan, maka akan menjadi akarnya hilang ya. Plus minus kalau dikuadratkan semua jadi positif. Maka tangan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Nah, ini rumus ke-15. Jadi, boleh menggunakan rumus ini, boleh menggunakan rumus ini. Sama-sama tangan setengah alfa. Nah, kalau tadi dikalikan sekawan dari penyebut. Nah, bagaimana jika tangan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa dikalikan dengan sekawan dari pembilang. Nah, sehingga karena pembilangnya di sini min, ini min, maka sekawannya plus. Berarti ini kita mengalikan dengan 1 ya, sehingga tidak mengubah nilainya, maka menjadi plus minus akar 1 min cos kuadrat alfa. Ingat bahwa ketika ada A min B dikali A plus B, itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga ketika ada akar 1 min cos alfa dikali akar 1 plus cos alfa, menjadi akar 1 min cos kuadrat alfa. Per, di sini ada 1 plus cos alfa dikuadratkan. Ya. Nah, sehingga kita ubah ini menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, sehingga kita sederhanakan, saya keluarkan akar kuadratnya dan akarnya saya sederhanakan seperti ini, jadikan 1, sehingga kita temukan rumus yang ke-16 karena ini akar dikuadratkan ya, berarti akarnya hilang, menjadi sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, kita temukan rumus ke-16. Jadi untuk tangan setengah alfa ada 3 rumus. Yang pertama ini rumus ke-14, yang kedua rumus ke-15. Tangan setengah alfa 1 min cos alfa per sin alfa. Nah, kalau rumus yang ke-15 dan 16 ini kita tidak perlu menentukan kapan plus kapan min. Jadi langsung dimasukkan ke rumusnya. Boleh menggunakan rumus ke-15 atau ke-16. Nah, agar lebih jelas bagaimana penerapannya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di situ diketahui sin alfa sama dengan min 2 akar 2 per 3 dengan alfa di kuadran 3. Tentukan nilai dari tangan setengah alfa. Nah, saya tulis dulu yang diketahui. Diketahui sin alfa min 2 akar 2 per 3 dengan alfa di kuadran 3, berarti lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Nah, ditanya tangan setengah alfa berapa? Nah, penyelesaian, ingat bahwa tadi tangan setengah alfa itu ada 3 rumus. Nah, saya gunakan ada 3 alternatif nanti. Tergantung pilih yang mana. Nah, di sini ada tangan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Atau yang kedua 1 min cos alfa per sin alfa. Yang ketiga sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, kita gunakan yang pertama dulu. Di sini sin alfa sama dengan min 2 akar 2 per 3. Nah, kita gunakan segitiga untuk membantu mencari cos ya. Ini alfa, maka ini 2 akar 2, ini 3. Maka sampingnya ini 9 dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti 9 dikurangi 8, berarti 1. Ya. Nah, oleh karena alfanya tadi itu kan lebih dari 180 kurang dari 270. Sehingga cos alfa itu nilainya negatif ya, di kuadran 3. Negatif 1 per 3. Nah, selanjutnya kita kan ingin mencari ini ya, plus minusnya ya, tangan setengah alfa dengan rumus ini. Maka selanjutnya tadi kan 180 kurang dari alfa
kurang dari 270. Kalau saya bagi 2, maka 90 kurang dari setengah alfa kurang dari 135. Artinya setengah alfa di kuadran, nah kuadran 2. Maka tangen setengah alfa karena di kuadran 2, maka dia bernilai pilih plus atau min. Nah, min akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Saya tulis di sini ya. Berarti tangen setengah alfa sama dengan min akar 1 min. Cosnya tadi min sepertiga per 1 plus min sepertiga. Nah, min akar 1 plus sepertiga per 1 min sepertiga. Kalau saya kalikan 3, kedua pembilang dan penyebut, maka 3 ditambah 1 per 3 dikurangi 1. Maka min akar 4 per 2. Hasilnya min akar 2. Nah, itu ketika menggunakan alternatif pertama. Selanjutnya, ketika kita menggunakan alternatif kedua, tadi cosnya itu min sepertiga ya. Nah, alternatif kedua, maka menggunakan ini. Berarti tangen setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Nah, 1 min cos alfanya min sepertiga per sin alfanya min 2 akar 2 per 3. 1 plus sepertiga per min 2 akar 2 per 3. Kalikan 3 semua, berarti 3 ditambah 1 per min 2 akar 2. Min 4 per 2 akar 2. Sederhanakan, dirasionalkan kali akar 2 per akar 2, maka hasilnya min akar 2. Sama ya. Alternatif ketiga, kita gunakan rumus yang ke-16. Nah, yang ini, maka tangen setengah alfa sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, sin alfanya tadi min 2 akar 2 per 3. 1 plus cos alfanya min sepertiga. Nah, kalikan 3 semua, min 2 akar 2 per 3 dikurangi 1 ya. Berarti min 2 akar 2 per 2. Coret. Nah, sama semua. Ketika rumus, semua hasilnya min akar 2. Tergantung pilih mana ya. Oke. Nah, ini rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari ya. Ada berapa rumus tadi? 16 ya. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan soal berikut. Soal yang pertama, tentukan nilai dari cos 112,5 derajat dengan menggunakan rumus sudut tengahan. Nah, selanjutnya diketahui sin 6A sepertiga akar 5 dengan 6A lebih dari 90 derajat kurang dari 180. Tentukan nilai dari tangen 3A. Yang ketiga, diketahui 1 min tangen theta dikali sin 2 theta sama dengan min 5 per 13. Tentukan nilai dari sin theta. Yang keempat, perhatikan alternatif penyelesaian soal berikut. Coba amati dan analisis apakah sudah benar pengerjaannya atau ada kesalahan. Jika terdapat kesalahan, di mana letak kesalahannya dan jelaskan alasannya. Soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui 4A seperti ini dan berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Nah, coba diamati apakah ada apakah sudah benar atau ada terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, di mana letak kesalahannya? Dan jelaskan. Yang B, diketahui sin X sama dengan min akar 15 per 4 dengan X lebih dari 180 kurang dari 360 derajat. Nah, tentukan nilai dari sin setengah X dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut. Nah, tentukan, coba amati dulu.
dan analisis apakah sudah benar atau terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, letak kesalahannya di mana dan jelaskan alasannya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.